sekilas kami terangkan bahwa pabrik batu Jamus yang khususnya ada di hadapan Mbak Anti ini adalah pabrik krep dan brown krep, di mana proses produksinya krep simpel aja, latek dari kebun dibekukan, kemudian digiling, kemudian dilanjutkan dengan pengeringan di kamar pengering dan sortasi pengiriman. Sama seperti krep, brown krep pun latek yang sudah beku dari kebun. Prosesnya sama, tidak perlu dibekukan karena sudah beku seperti saat ini Mbak Anti lihat. Langsung nanti digiling mulai tahapan-tahapan giling, kemudian dikeringkan di kamar pengering, disortasi, kemudian dipak, pengepakan, labur cap, terus kirim. Itu saja. Kapasitas produksi dari PTPN 9 Batu Jamus ini bagaimana Bapak? Untuk kapasitas produksi di pabrik Jamus ini sesuai yang ada di sana, bahwa kami kapasitasnya adalah 4.200 kilo atau 4 ton 200. Itu antara krep dan brown krep. Sedangkan di pabrik Kerjo Arum, sistem pengolahannya sip. Hampir sama prosesnya dengan pabrik krep. Getah cair diukur dulu kadar karet kering atau K3-nya sebelum dibekukan. Setelah mendapatkan kualitas getah yang diinginkan, getah karet dibekukan. Getah karet dibekukan dalam bak-bak kecil yang disekat-sekat. Setelah karet beku, selanjutnya masuk ke mesin penggiling. Karet yang sudah digiling dan menjadi lembaran-lembaran dibawa ke ruang pengeringan atau pengasapan. Untuk pengeringan dilakukan dalam ruangan pengering dengan suhu sesuai dengan pedoman pengeringan. Tiap beberapa jam sekali harus dilakukan pengontrolan atau pembalikan supaya lembaran-lembaran karet tidak nempel. Setelah dinyatakan kering, dari kamar pengeringan, lembaran-lembaran sip menggunakan lori dibawa ke ruang sortasi atau quality control. Lembaran-lembaran sip yang sudah berada di ruang sortasi dilakukan penyortiran untuk mendapatkan standar kualitas RSS 1, RSS 3, RSS 4, dan cutting A. Kemudian lembaran sheet yang sudah disortir dilakukan pengepakan terlebih dahulu sebelum dilakukan penimbangan. Setelah pengepakan, selanjutnya dilakukan penimbangan terlebih dahulu sebelum dilakukan pengepresan. Setelah penimbangan, tahap selanjutnya yaitu dilakukan pengepresan dengan mesin pres. Setelah pengepresan, dilakukan pengebalan, labor cat, kemudian ditimbang kembali dengan berat yang ditentukan standarnya
yaitu 113 kg per bal. Hasil produksi seed siap kirim dengan menggunakan truk. Pada waktu pengiriman, dicatat dan disaksikan oleh mandor sortasi, satpam, dan juru tulis kantor induk untuk dibuat berita acara pengiriman. Untuk semua kegiatan manajemennya dilakukan di kantor induk Batu Jamus untuk pabrik Batu Jamus dan Kerjo Arum. Iya Bapak, yang ingin saya tanyakan Bapak, bagaimana penerapan struktur organisasi di PTPN 9 Batu Jamus Kerjo Arum ini Bapak? Di PTPN 9 Batu Jamus Kerjo Arum ini Mbak Anti, jadi areal kami ada kurang lebih 4.000 hektar. Kami dibantu oleh 2 senter kepala atau HTO, 1 HTO Batu Jamus, 2 HTO di Kerjo Arum. Kemudian di bawahnya ada senter kantor. Kemudian kami dibantu 2 senter teknik dan 9 senter kebun. Kemudian juga kami ada di bawah teman-teman senter itu juga ada mandor-mandor karyawan PTPN 9 di Batu Jamus ini. Kurang lebih ada sekitar karyawan kami sekitar 2.200 orang yang ada di Batu Jamus Kerjo Arum ini. Dengar-dengar nih Bapak, PTPN 9 Batu Jamus Kerjo Arum ini diunggulkan dari pusat ya. Nah, ini rahasianya apa Bapak? Jadi Mbak Anti, kami ini ditugaskan di sini. Pertama-tama memang kebun ini sudah dibangun oleh teman-teman kami, para administrator maupun staf-staf yang membantu ADM. Kami tinggal bagaimana bisa bersama karyawan kami di kebun Batu Jamus ini kita melalui pendekatan sehingga apa yang program dari direksi bisa tercapai. Istilahnya perusahaan maju, karyawan sejahtera. Kemudian memang kami secara ketat melaksanakan RKAP, kemudian kultur teknis, kemudian di dalam penerapan manajemen kami melaksanakan good corporate governance atau GCG yang sesuai dengan apa yang arahan dari audit internal maupun audit eksternal. Itu berarti. Baiklah, saat ini saya sedang bersama senter kantor dari perusahaan PTPN 9 Batu Jamus Kerjo Arum, dan kita nanti akan bertanya-tanya kepada beliau. Iya Bapak, ini sedikit bertanya-tanya seputar tugas pokok dari senter kantor ini sebenarnya apa Bapak? Tugas pokok dari senter kantor adalah merancang, menyusun anggaran yang akan dilaksanakan oleh kebun Batu Jamus. Terus yang kedua, memberi pedoman penyusunan anggaran kepada unit-unit kebun maupun teknik. Yang ketiga, melaksanakan anggaran yang telah disetujui oleh direksi untuk kebun Batu Jamus. Selanjutnya, merealisir pekerjaan-pekerjaan yang sudah digariskan oleh direksi sesuai anggaran yang disusun oleh kebun. Selanjutnya lagi melaporkan kepada administrator semua kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan. Melaporkan kepada administrator untuk secara periodik, bulanan, triwulan maupun semester. Melaksanakan dropping uang kerja atau dana yang tersedia yang ditransfer oleh direksi secara periodik, triwulan maupun bulanan, triwulan maupun semester. Ya.
Bagaimana penerapan sistem manajemennya, Bapak? Penerapan sistem manajemen di Kebun Batu Jamus itu karena sudah dianggarkan, jadi melaksanakan anggaran yang telah disusun, dan itu tidak boleh menyimpang dari anggaran-anggaran yang telah disusun. Sistemnya seperti itu. Untuk memperlancar dan mendukung kinerja perusahaan, Sinder kantor dibantu kurang lebih 32 staf. PTPN 9 Batu Jamus Kerjo Arum juga mempunyai fasilitas pendukung seperti mes untuk ADM dan staf, musola, taman, sarana olahraga seperti lapangan tenis, tenis meja, lapangan voli, ada balai kesehatan untuk karyawan. Untuk menunjang tugas dinas ADM dan staf, ditunjang dengan kendaraan dinas beserta sopir. Selain mobil dinas, ada kendaraan truk sebagai pengangkut getah dan lain-lain. Untuk meningkatkan kualitas kerja karyawan, diadakan pelatihan-pelatihan seperti pelatihan sadap dengan tujuan mengetahui cara sadap yang benar untuk meningkatkan produksi. Pelatihan satpam untuk meningkatkan kemampuan dan kesigapan sebagai seorang petugas keamanan perusahaan. Pelatihan karyawan untuk meningkatkan produktivitas kerja dalam perusahaan. PTPN 9 Batu Jamus Kerjo Arum juga melakukan CSR, yaitu Corporate Social Responsible, seperti TK, peringatan HUT RI dengan berbagai perlombaan, sunatan massal, peduli bencana, bakti sosial ke masyarakat, pasar murah. Harapan kami selaku administrator Kebun Batu Jamus Kerjo Arum yang ditugaskan oleh direksi adalah mempertahankan tingkat keuntungan perusahaan harus mencapai profit, sehingga negara dalam hal ini kita ditugaskan untuk mencari dividen untuk APBN bisa terpenuhi. Kemudian harapan lagi kami adalah supaya perkebunan ini juga tetap sustainable atau lestari, dan masyarakat di sekitar kebun merasakan bahwa keberadaan perusahaan ini ada di tengah-tengah lingkungan masyarakat yang semakin berkembang. Akhirnya rasa ingin tahu saya tentang PTPN 9 Batu Jamus Kerjo Arum terjawab sudah. Bagaimana tadi ketemu dengan penyadap, bagaimana menyadap karet, kemudian bagaimana proses produksi di dalam, terus ketemu juga sama ADM-nya. Rasanya puas juga. Tampaknya udah sore. Oke, sampai ketemu lagi. Pulang dulu.